Bab 4571 Xiao Tua, kamu sangat beruntung. Xiao Tianqi sangat jelas tentang niatnya dalam transmisi suara. Old Meng, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari JTD Heavenly Mansion, yang keberadaannya tidak disadari banyak orang, sangat ingin memasuki pagoda melintasi surga dan mendapatkan jimat perlindungan surga untuk berjuang demi kelangsungan hidupnya. Ketika Duan Lingtian berada di JTD Heavenly Mansion, dia telah mendengar tentang Old Meng. Banyak yang mengira dia sudah mati, dan beberapa tahu dia masih hidup dalam pengasingan sambil menjaga rumah surgawi JTD. Dengan pesan Xiao Tianqi, dia mengetahui bahwa Meng Tua sudah mendekati akhir hidupnya. Jika pagoda melintasi surga tidak muncul, Meng Tua kemungkinan besar akan mati selama kesengsaraan surgawi sekali dalam 10.000 tahun yang akan datang. Ketika Heaven Traversing Pagoda muncul, dan Feng Qing yang memblokir pintu masuk, Meng Tua hanya bisa kembali ke JTD Heavenly Mansion. Lagi pula, dia takut akan kekuatan Feng Qing yang. Belakangan, dia mengetahui bahwa Duan Lingtian, yang bergabung dengan JTD Heavenly Mansion, adalah murid Feng Qing yang. Untuk alasan ini, dia meminta Xiao Tianqi untuk menghubungi Duan Lingtian, berharap Duan Lingtian akan membantunya memasuki pagoda melintasi surga. Saat itu, Xiao Tianqi tidak dapat menemukan Duan Lingtian di batas luar dan dunia penentang dewa. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengirim pesan ke Feng Qing yang. Namun, Feng Qing yang tidak setuju karena dia tidak yakin apakah Xiao Tianqi berbohong tentang hubungannya dengan Duan Lingtian. Dia telah memberitahu Xiao Tianqi bahwa mereka akan membicarakan masalah itu lagi setelah Xiao Tianqi berbicara dengan Duan Lingtian. Sekarang Duan Lingtian menyampaikan pesan Xiao Tianqi kepada Feng Qing yang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, dia juga mengirimiku pesan di masa lalu. Dia mengatakan bahwa Anda memiliki hubungan dengan JTD Heavenly Mansion dan bertanya apakah saya dapat mengizinkan tetuanya memasuki pagoda. Saya tidak yakin apakah dia berbohong, jadi saya tidak setuju dan memintanya untuk menghubungi Anda. Duan Lingtian tersenyum kecut. Tanpa diduga, Xiao Tianqi, tuan istana dari Istana Naga Emas, diperlakukan seperti pembohong oleh tuannya. Feng Qing yang terus berkata, karena kamu mengenal mereka, katakan padanya untuk memanggil sesepuh itu. Sekarang ada begitu banyak pintu masuk ke pagoda, tidak mungkin bagi kami untuk mencegah semua orang memasuki pagoda. Selain itu, saya tidak pernah berpikir untuk membunuh orang tanpa pandang bulu. Saya benar-benar tidak memilikinya dalam diri saya untuk melakukan hal seperti itu. Saya tidak menjaga pagoda untuk membuat marah orang-orang itu. Saya juga tidak khawatir mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan saya. Dalam hidup saya tidak pernah takut persaingan. Saya hanya menjaga pagoda karena saya tidak puas dengan surga. Untuk apa semua kesulitan saya jika surga akan memberikan jalan pintas kepada semua orang? Setelah mendengarkan kata-kata ini, Duan Lingtian tahu bahwa tuannya tidak berubah sama sekali meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Tuannya masih berpegang teguh pada prinsipnya dan tidak takut persaingan. Aku akan menyampaikan pesannya, kata Duan Lingtian dengan anggukan. Kemudian, dia mengirim pesan ke Xiao Tianqi, mengatakan, Tuan Istana, tidak perlu bersikap sopan kepada saya. Tidak perlu memanggilku sebagai Tuan. Katakan saja pada orang suci untuk datang ke pagoda. Juga, Anda memiliki cara untuk menghubungi dua orang suci dari Sekte Azure Cloud Scene, bukan? Beritahu mereka bahwa mereka dapat masuk melalui pintu masuk utama begitu mereka menyelesaikan tugas yang saya percayakan kepada mereka. Duan Lingtian ingin memotivasi kedua orang suci dari Sekte Azure Cloud Scene dengan ini. Xiao Tianqi terkekeh dan menjawab, aku tidak berusaha bersikap sopan. Itu atas kehendak saya sendiri ketika saya memanggil Anda sebagai Tuan. Saya akan mengubah bentuk alamat saat kita bertemu. Terima kasih. Xiao Tianqi dengan cepat menyampaikan pesan Duan Lingtian ke Old Meng. Ketika Old Meng mendengar bahwa dia bisa segera pergi ke Heaven Traversing Pagoda, dia terkejut. Mereka setuju begitu mudah, tanya Meng Tua. Kemudian, dia berkata dengan hati-hati, Tianqi, apakah kamu yakin? Bagaimana jika Duan Lingtian dan tuannya hanya menjebakku ke dalam jebakan? Xiao Tianqi tersenyum kecut. Old Meng, bahkan jika mereka memiliki niat buruk, mereka tidak perlu pergi sejauh itu. Apalagi Duan Lingtian adalah anggota Istana Naga Emas. Anda bisa pergi ke sana dengan tenang. Xiao Tianqi mempercayai dan sama sekali tidak meragukan Duan Lingtian. Baiklah.
Old Meng merasa bahwa kata-kata Xiao Tianqi masuk akal. Bahkan, dia juga merasakan hal yang sama. Dia hanya ingin kepastian. Dia tidak membuang waktu dan dengan cepat menuju ke surga melintasi pagoda di atas pusat laut. Dia sudah terbiasa dengan perjalanan ke sana. Sebelumnya, ketika pagoda baru saja muncul, dia dan para orang suci lainnya serta pusat kekuatan tertinggi dunia telah pergi ke pagoda tetapi dilarang masuk. Saat itu, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan kembali. Feng Qing yang terlalu kuat, dia tidak mampu memprovokasi Feng Qing yang. Setelah berbicara dengan Old Meng, Xiao Tian memikirkannya sejenak sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Sekte Azure Cloud Saint seharusnya sudah menonaktifkan penghalang transmisi suara mereka sekarang, kan? Xiao Tianqi dengan cepat mengirim pesan ke teman lamanya, pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 4 yang hampir sekuat demi Saint yang memiliki status tinggi di Sekte Azure Cloud Saint. Dia menyapa pihak lain dan menyampaikan pesan Duan Lingtian. Duan Lingtian? Pihak lain tersentak tak percaya. Dia juga tahu tentang Duan Lingtian yang membunuh 1 demi Saint dari Sekte Azure Cloud Saint dan 2 demi Saint dari klan Fu. Dia juga telah mendengar tentang bagaimana kekuatan Duan Lingtian mengalahkan 2 orang suci dari Sekte Azure Cloud Saint. Dengan kekuatan Duan Lingtian, dia dapat dengan mudah memusnahkan Sekte Azure Cloud Saint. Old Xiao, apakah kamu sangat akrab dengan Duan Lingtian? Pihak lain bertanya. Xiao Tianqi sudah bertahun-tahun tidak menghubungi teman lamanya sehingga pihak lain agak terkejut dengan pesannya. Sepertinya, kata Xiao Tianqi sebelum dia memberitahu pihak lain tentang hubungannya dengan JTD Heavenly Mansion dengan Duan Lingtian sebelum Duan Lingtian memasuki alam terlarang dan selamat dari kesengsaraan surgawi yang fatal. Old Xiao, kamu benar-benar beruntung. Anda sebenarnya memiliki hubungan seperti itu dengan orang seperti itu, kata pihak lain dengan iri. Dia bertanya, ngomong-ngomong, apa hubungan antara Duan Lingtian dan Duan Yue, demi Saint dari klan Duan yang diperintah oleh JTD Heavenly Mansion? Kedua orang suci dari Sekte Azure Cloud Saint tidak akrab dengan Duan Yue, tapi dia agak akrab dengannya. Dia juga tahu bahwa Han Jiang telah ditangkap dan dipenjarakan di Sekte Azure Cloud Saint, menunggu kedatangan Duan Lingtian. Setelah mendengar tentang apa yang terjadi, tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa Duan Lingtian pasti memiliki hubungan yang baik dengan Duan Yue. Duan Lingtian bergabung dengan klan Duan di masa lalu dan menjadi saudara angkat Duan Yue, jawab Xiao Tianqi. Di masa lalu, Duan Lingtian mendekati Xiao Tianqi dan meminta Xiao Tianqi untuk menjaga klan Duan. Saat itu, dia juga mengetahui hubungan Duan Lingtian dengan klan Duan. Mengapa kamu bertanya tentang ini? Xiao Tianqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Jadi itulah yang terjadi. Pihak lain kemudian menceritakan apa yang terjadi pada Xiao Tianqi. Dia memberitahu Xiao Tianqi tentang apa yang terjadi di wilayah Sekte Azure Cloud Saint. Karena beritanya belum menyebar, Xiao Tianqi secara alami tidak menyadarinya. Dia menghela nafas sambil bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya dia benar-benar menganggap Duan Yue sebagai saudara perempuan angkatnya. Pada saat yang sama, Xiao Tianqi memutuskan untuk memperlakukan klan Duan dengan lebih baik di masa depan. Bab 4572 Penantang Surga Pertama Melintasi Pagoda. Setelah mengakhiri percakapan dengan Xiao Tianqi, teman Xiao Tianqi dengan cepat mengirim pesan ke paman juniornya, yang merupakan murid langsung Zhao Anyi, orang suci pertama dari Sekte Azure Cloud Saint. Pihak lain dengan cepat menjangkau tuannya. Xiao Tianqi dari JTD Heavenly Mansion. Zhao Anyi sedang mencari pintu masuk ke Heaven Traversing Pagoda ketika dia menerima pesan dari muridnya. Dia secara alami terkejut dengan rejeki nomplok yang tiba-tiba. JTD Heavenly Mansion memiliki ikatan yang begitu dalam dengan Tuan Duan? Bagaimana mereka bisa seberuntung itu? Zhao Anyi sangat iri dengan JTD Heavenly Mansion. Untungnya, Tuan Duan tidak lupa menyertakan saya dan Kuolin dan mengizinkan kami menggunakan pintu masuk utama pagoda. Juga, saya tidak percaya bahwa Tuan Feng adalah Tuan Duan. Munculnya 2 pembangkit tenaga tertinggi level 7 pertama dari dunia yang sama setelah jeda dalam sejarah sudah sangat mengejutkan. Bahkan lebih mengejutkan bahwa keduanya adalah guru dan murid. Setelah itu, Zhao Anyi pun mengetahui tentang hubungan Duan Lingtian dengan Duan Yue dari muridnya. Dia berpikir bahwa 2 orang suci dari klan Fu, Han Jiang,
dan Tuoba Lian Cheng benar-benar mencari kematian dengan membunuh saudara perempuan yang disumpah dari orang yang begitu menakutkan. Selanjutnya, Zhao Anyi pun mengirimkan pesan kepada Kuolin yang sedang mencari Tuoba Lian Cheng. Setelah memberitahu Kuolin segalanya, Zhao Anyi menambahkan, tidak perlu khawatir tentang pagoda melintasi surga lagi. Fokus saja untuk menemukan Tuoba Lian Cheng. Ini adalah prioritas utama Anda. Sudahkah Anda menemukan petunjuk? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Setelah Kuolin mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan Zhao Anyi tidak kembali ke sekte Azure Cloud Saint. Meskipun dia tidak perlu lagi mencari pintu masuk untuk memasuki pagoda melintasi surga dan belum memiliki rencana untuk memasuki pagoda, dia tetap berjalan ke pagoda melintasi surga. Ketika Zhao Anyi berada di dekat Heaven Traversing Pagoda, dia bertemu dengan Old Meng, Saint dari JTD Heavenly Mansion. Meng tua. Zhao Anyi hanya bisa menghela nafas saat melihat Old Meng ketika mereka bertemu lagi setelah bertahun-tahun. Old Meng sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi yang terkenal di JTD Heavenly Mansion ketika Zhao Anyi masih muda. Dia seperti fosil. Za kecil. Old Meng mengenakan jubah tau. Dia kurus dan tampak muda untuk usianya. Dia bertanya, terkejut, apakah kamu akan memasuki pagoda melintasi surga juga? Ya, Zhao Anyi menjawab dengan anggukan, murid langsungku memberitahuku bahwa Tuan Duan telah memberikan izin kepada Kuolin dan aku untuk memasuki pagoda melalui pintu masuk utama. Namun, saya belum berencana memasuki pagoda. Saya datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuan Duan dan menyapa Tuan Feng. Zhao Anyi hanya bertemu dengan Duan Lingtian, bukan Feng Qingyang. Dia hanya melihat Feng Qingyang dari kejauhan sebelumnya. Ketika dia melihat Feng Qing yang menaklukkan pusat kekuatan tertinggi dunia dari 3 dunia atas, dia dengan cepat mundur. Sama seperti Duan Lingtian, Feng Qing yang jauh lebih kuat daripada orang suci. Dia secara alami tidak akan melewatkan kesempatan untuk bertemu Feng Qingyang. Dia tidak terburu-buru memasuki Heaven Traversing Pagoda, jadi dia memutuskan untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Old Man menghela nafas dan berkata dengan senyum masam, kurasa kamu tidak terburu-buru. Saya mendengar bahwa Anda selamat dari kesengsaraan surgawi dengan luka ringan. Sayangnya, tidak seperti Anda, waktu saya terbatas. Saya hanya ingin mendapatkan jimat perlindungan surga sesegera mungkin. Saya tidak tahu betapa sulitnya ujian di pagoda, tetapi pasti tidak akan mudah. Saya bahkan mungkin melukai diri sendiri selama tes. Bagaimanapun, saya membutuhkan jimat agar saya dapat memasuki alam terlarang dan menghadapi kesengsaraan surgawi yang fatal sebelum kesengsaraan surgawi sekali setiap 10.000 tahun saya tiba. Jika Old Meng selamat dari Fatal Heavenly Tribulation, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Dengan itu, kekuatannya akan meningkat, dan akan mudah baginya untuk mengatasi kesengsaraan surgawi yang akan datang. Akibatnya, hidupnya akan diperpanjang. Duan Lingtian dan Feng Qing yang masih berada di pagoda melintasi surga ketika Meng Tua dan Zhao Anyi tiba bersama. Itu cepat. Apakah Anda sudah menangkap mereka? Duan Lingtian terkejut melihat Zhao Anyi, berpikir bahwa dia telah menangkap kedua orang suci itu dengan begitu cepat. Tuan Duan, Zhao Anyi menyapa Duan Lingtian sebelum dia berkata, saya telah menangkap Han Jiang, dan Kuolin sedang mencari Tuoba Lian Cheng. Tidak lama kemudian Kuolin menangkapnya. Saya hanya datang ke sini untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda karena telah mengizinkan saya memasuki pagoda melalui pintu masuk utama. Tidak apa. Lagi pula, tuanku tidak akan tinggal lama di sini. Dia akan pergi paling lama setengah bulan, kata Duan Lingtian. Pintu masuk 30-an harus ditemukan dalam waktu setengah bulan sehingga tidak ada gunanya lagi tinggal di sini. Pada saat ini, Zhao Anyi menatap Feng Qingyang dan menyapa Feng Qingyang dengan hormat. Zhao Anyi dari Sekte Azure Cloud Saint menyapa Tuan Feng. Meskipun Feng Qingyang dan Duan Lingtian lebih muda dari Zhao Anyi sangat hormat. Bahkan jika dia berhasil menjadi pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 di masa depan, dia tahu dia bukan tandingan keduanya. Lagi pula, berdasarkan bakat bawaan mereka yang menantang surga, mereka pasti akan mengungguli dia lagi. Tidak seperti semua orang, duo ini tidak membutuhkan Heaven Protection Talisman untuk mengatasi Fatal Heavenly Tribulation.
Meskipun kesengsaraan surgawi fatal Feng Qing yang tidak begitu kuat karena dia menghadapi mereka ketika dia adalah dewa tertinggi perantara, fakta bahwa dia telah memahami hukum ke tahap terpenting dan pedang Dao ke tahap ketujuh sebagai dewa tertinggi perantara tidak pernah terdengar. Dari orang seperti itu ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Setelah itu, Old Meng dengan cepat menyapa keduanya juga. Meng Han menyapa Tuan Duan dan Tuan Feng. Mirip dengan Zhao Anyi, Meng Han juga menghormati keduanya meskipun jauh lebih tua. Duan Lingtian memiliki ikatan dengan JTD Heaven Limen Shahan, tetapi Meng Han tahu bahwa ikatan itu sebagian besar adalah untuk Xiao Tianqi. Itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Saya sudah berbicara dengan Tuan Istana Xiao sebelumnya. Anda bisa memasuki pagoda, kata Duan Lingtian dengan anggukan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Meng Han, jadi wajar jika dia agak jauh. Silakan, Feng Qingyang. Dia tahu bahwa Meng Han sangat ingin memasuki pagoda melintasi surga. Dia menambahkan dengan sedikit senyum di wajahnya, kamu akan menjadi orang pertama yang memasuki pagoda melintasi surga. Terima kasih atas pengertian Anda, tuanku, kata Meng Han, hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Dengan sekejap, Meng Han menghilang ke dalam Heaven Traversing Pagoda setelah dia selesai berbicara. Dengan ini, Heaven Traversing Pagoda akhirnya menerima penantang pertamanya setelah muncul. Bab 4573 Duan Lingtian bersatu kembali dengan keluarganya, Hua Er terluka. Zhao Anyi tinggal sebentar dan mengobrol santai dengan Duan Lingtian dan Feng Qingyang. Sebelum mengucapkan selamat tinggal, dia menjelaskan kepada Duan Lingtian bahwa dia akan membantu Kuo Lin, keponakan juniornya yang juga seorang suci, untuk mencari Tuo Balian Cheng. Dia mengatakan akan mengirim pesan ke Duan Lingtian segera setelah dia menemukan Duan Lingtian. Untuk alasan ini, dia meminta mutiara jiwa kepada Duan Lingtian untuk memfasilitasi komunikasi. Setelah Zhao Anyi pergi, Duan Lingtian juga mengucapkan selamat tinggal pada Feng Qingyang. Dia kembali ke dunia penentang dewa dan pergi ke dunia biasa tempat keluarganya tinggal. Namun, banyak dari mereka tidak lagi berada di alam duniawi. Hanya orang tuanya, Li Fei, Feng Wudao, dan Feng Tianwu adalah satu-satunya yang tersisa di alam duniawi. Feng Wudao pergi keluar beberapa hari yang lalu dan belum kembali, jadi dia tidak hadir. Tian kecil, apakah kamu yang disebutkan dalam teks surgawi? Atau seseorang dengan nama yang sama? Duan Rufeng dan Liro sangat terkejut dengan kembalinya Duan Lingtian. Mereka juga penasaran. Meskipun mereka merasa bahwa orang yang disebutkan dalam teks surgawi kemungkinan besar adalah putra mereka, mereka tidak 100% yakin. Namun, jika tebakan mereka benar, mereka tahu putra mereka akan segera kembali, dan mereka terbukti benar. Selamat, Saudara Tian. Li Fei dan Feng Tianwu memandang Duan Lingtian dengan tatapan penuh kasih sayang. Pencapaiannya membuat mereka merasa damai. Meski mereka tidak mengungkapkannya di masa lalu, mereka selalu mengkhawatirkan keselamatannya. Lagi pula, jalan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi penuh dengan bahaya dan kesulitan yang mengancam jiwa. Sayang sekali mereka tidak bisa membantunya. Duan Lingtian memandangi para wanita itu dan berkata dengan lembut, mulai sekarang, kamu tidak perlu bersembunyi. Tahun-tahun tidak mudah bagi para wanita ini, dan dia juga akhirnya berhasil menyembuhkan KR. Keempat orang itu mulai bertanya tentang kesehatan KR. Mereka tahu bahwa salah satu alasan utama Duan Lingtian bekerja sangat keras adalah untuk menyembuhkan KR. Guru menghapus teknik penjara jiwa untuk KR. Setelah saya menerobos, saya pergi ke klan Xia di tanah persembahan surgawi dan membawanya ke dunia kecil saya, kata Duan Lingtian sambil membawa orang tuanya, Li Fei, dan Feng Tianwu ke dunia kecilnya untuk melihat KR, yang masih belum sadar. KR dalam kondisi baik. Dia seharusnya bisa bangun dalam beberapa tahun berkat perawatan pohon kehidupan surgawi dan air suci pembersih dunia di dunia kecilku. Semua orang menghela napas lega. KR adalah orang pertama yang menemani Duan Lingtian. Ketika Duan Rufeng masih hilang, dia juga menghabiskan waktu lama dengan Liro. Pada akhirnya, hubungan mereka seperti ibu dan anak. Itu bagus. Saya akan menunggu KR bangun, kata Liro sambil menghela nafas lega. Li Fei dan Feng Tianwu mengangguk. KR seperti saudara perempuan bagi mereka.
Setelah itu, Duan Rufeng dan Li Ro mendesak Duan Lingtian untuk menghabiskan waktu bersama Li Fei dan Feng Tianwu. Sekarang KR tidak lagi dalam bahaya, ini juga saatnya memberi Feng Tianwu nama yang tepat. Duan Lingtian setuju dengan orang tuanya. Ketika Feng Wudao kembali beberapa hari kemudian, dia terkejut melihat Duan Lingtian. "Paman Feng," sapa Duan Lingtian. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Feng Wudao, dia tidak mengudara. Lagi pula, bukan hanya ayah Feng Wudao Feng Tianwu, tetapi dia juga telah membantunya dengan kultivasinya di masa lalu. Tian kecil. Seperti yang lain, Feng Wudao juga senang ketika mengetahui bahwa Duan Lingtian adalah orang yang disebutkan dalam teks surgawi. Betapa menakjubkan! Saya tidak berharap Anda melampaui semua orang di batas luar dan dunia segudang begitu cepat. Tuanmu sama menakjubkannya, kata Feng Wudao, tertawa terbahak-bahak. Dia secara alami senang untuk Duan Lingtian, calon menantunya. Setelah beberapa saat, Feng Wudao bertanya, "Bagaimana kabar KR?" Duan Lingtian secara singkat memberitahu Feng Wudao tentang KR sebelum dia berkata, "Paman Feng, orang tua saya mengatakan bahwa mereka akan secara resmi mendekati Anda untuk melamar Tianwu." Feng Wudao tercengang, tapi senyum lebar segera muncul di wajahnya. "Sangat bagus. Aku akan menunggu mereka." "Apakah Tianwu tahu?" "Dia akan sangat gembira jika dia tahu." Feng Wudao hanya memiliki seorang putri. Dia secara alami gembira bahwa dia akan menikahi Duan Lingtian. "Paman Feng." Feng Wudao tersenyum dan menyela, "Sudah saatnya kamu memanggilku berbeda." Duan Lingtian tersenyum. "Ayah mertua." Duan Lingtian dengan cepat menjelaskan rencananya kepada Feng Wudao. Dia berencana untuk bertemu dengan penguasa dunia yang menentang dewa untuk berbicara tentang menciptakan Realm of Gods miliknya sendiri. Berdasarkan kekuatannya saat ini, hanya akan membutuhkan ruang kecil di dunia kecilnya untuk menciptakan alam dewa yang sebanding dengan ukuran alam dewa yang ada. Jika ada yang ingin tinggal di dunia kecilku untuk menemaniku, mereka bisa melakukannya. Kalau tidak, mereka bisa tinggal di alam dewa saya. Itu akan aman karena itu adalah bagian dari dunia kecilku. Mata Feng Wudao berbinar. Dia tidak sabar untuk pergi ke Realm of Gods dan telah menantikannya selama bertahun-tahun. Setengah tahun kemudian, Huaner kembali, dan Duan Lingtian terkejut saat mengetahui bahwa dia telah menjadi dewa tertinggi yang maju. Dia tahu dia pasti bergegas kembali setelah melihat teks surgawi. "Huaner, kakak Tian." Wanita ramping itu bergegas ke lengan Duan Lingtian seperti angin sepoi-sepoi. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati. Meskipun Huaner memiliki keuntungan berkat binatang surgawi yang legendaris, tidak mudah baginya untuk sampai sejauh ini. Dia tahu alasan di balik ketekunannya sehingga dia merasa kasihan padanya. "Kamu terluka?" Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa Huaner menderita luka dalam yang serius. Itu sangat serius, bahkan dunia kecilnya pun berantakan. Ekspresi Duan Lingtian gelap saat dia bertanya siapa yang telah menyakitinya. Huaner memberitahunya bahwa ketika dia melihat teks surgawi, dia tahu bahwa itu adalah dia. Oleh karena itu, dia segera kembali ke alam duniawi. Namun, selama perjalanan kembali, dia diserang. Untungnya, dia berhasil melarikan diri setelah pertempuran sengit. Lawannya adalah keturunan langsung perempuan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi dari pasukan setengah santo. Rupanya, pihak lain menyerangnya tanpa alasan lain selain Huaner yang mengenakan kerudung. Bab 4574 Sekte Kristal Mistik. Duan Lingtian memberi Huaner pil penyembuhan sebelum dia menggunakan kemampuannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pohon kehidupan surgawi dan air surgawi pembersih dunia juga sangat membantu menyembuhkan luka-lukanya. Pada akhirnya, dia hanya perlu menunggu untuk pulih sepenuhnya. Butuh sekitar beberapa bulan baginya untuk kembali ke kondisi puncaknya. Sementara Duan Lingtian sedang menyembuhkan Huaner, dia juga menemukan tanda surgawi pada Huaner. Jelas baginya bahwa itu ditinggalkan oleh seorang ahli teknik jiwa. Jika Huaner menginjakkan kaki ke batas luar lagi, pihak lain akan dapat secara kasar merasakan lokasinya selama dia berada dalam jarak tertentu. Setelah menghilangkan tanda itu, dia bertanya, dengan marah, "Huaner, kamu yakin orang yang menyerangmu berasal dari pasukan setengah santo?" Sudah lama sejak Duan Lingtian merasakan kemarahan seperti itu. Beraninya sampah itu melukai Huaner?
Jika dia tidak memiliki kartu truf penyelamat hidup yang ditinggalkan oleh binatang suci legendaris, dia pasti sudah mati. Kakak Tian, jangan buru-buru membalas dendam untukku. Anda baru saja kembali jadi Anda harus menghabiskan waktu bersama Paman Feng, Bibi Ro, Saudari Fei, dan Saudari Tian Wu, kata Huan Er. Huan Er sangat perhatian seperti biasa. Namun, semakin dia perhatian, semakin Duan Lingtian merasa tertekan untuknya. Jangan khawatir. Itu akan selesai dalam sehari. Ikut denganku. Dengan kekuatan Duan Lingtian sekarang, kecepatannya secara alami mencengangkan. Sangat mudah baginya untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Tidak perlu banyak waktu baginya untuk pergi ke batas luar dari sini, dan dia dapat dengan mudah melakukan perjalanan dari satu ujung batas luar ke ujung lainnya dalam sehari. Sekte Kristal Mistik adalah kekuatan setengah santo peringkat di alam angin suci, yang diperintah oleh Sekte Dewa Bulan Bunga, sebuah kekuatan peringkat santo. Sekte Kristal Mistik memiliki setengah orang suci dan setengah orang suci. Untuk alasan ini, sekte itu cukup dihormati. Pada saat ini, seorang wanita tua di Sekte Kristal Mistik tiba-tiba mengerutkan kening dan bergumam, seseorang menghapus tandaku pada wanita malang itu. Pihak lain harus menjadi dewa tertinggi yang luar biasa maju tiada tara atau pembangkit tenaga listrik tertinggi. Saya tidak berharap orang malang itu mendapat dukungan dari seseorang yang begitu kuat. Saya harus segera melaporkan ini ke Nona Muda. Wanita tua itu sangat percaya diri dengan teknik jiwanya. Meskipun dia bukan dewa tertinggi yang luar biasa tak tertandingi, dia dianggap tak tertandingi di antara mereka yang berada di bawah alam dewa tertinggi yang tak tertandingi. Dia juga telah mempelajari teknik jiwa selama bertahun-tahun dan telah mencapai banyak hal. Dia yakin tidak ada seorang pun di atau di bawah wilayahnya di batas luar yang bisa mengalahkannya dalam hal teknik jiwa. Bahkan jika orang seperti itu ada, mereka sama langkahnya dengan bulu burung phoenix. Wanita tua itu tidak membuang waktu dan dengan cepat melaporkan masalah tersebut kepada Kuo Yaole, satu-satunya putri wakil pemimpin sekte dari Sekte Kristal Mistik. Apa? Kerutan muncul di wajah cantik Kuo Yaole setelah mendengar laporan wanita tua itu. Setelah beberapa saat, dia mencemooh dengan jijik dan berkata, jadi bagaimana jika dia mendapat dukungan dari dewa tertinggi yang luar biasa maju atau pembangkit tenaga listrik tertinggi? Apa menurutmu dia berani membalas dendam dari Sekte Kristal Mistik? Meskipun ayah Kuo Yaole, wakil pemimpin sekte dari Mistik Kristal Sekte, hanyalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 1, kakek buyutnya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 4, orang suci semu dari Sekte Kristal Mistik. Kakek buyutnya diperkirakan akan menjadi setengah orang suci dalam waktu kurang dari 10.000 tahun. Karena alasan ini, tidak banyak orang yang berani menyinggung Kuo Yaole. Dasar licik dan rendahan. Beraninya dia mengabaikanku saat aku menyuruhnya melepas kerudungnya. Itu adalah pertama kalinya saya bertemu seseorang yang berani menentang saya. Sayang sekali dia berhasil melarikan diri. Karena dia berhasil melarikan diri, orang di belakangnya pastilah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Bahkan dewa tertinggi yang tak tertandingi dan luar biasa tidak mampu memberinya metode penyelamatan jiwa yang begitu kuat kecuali dia mendapatkannya dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Sebagai putri dari pembangkit tenaga listrik tertinggi, Kuo Yaole secara alami tahu bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi yang kuat suka merekrut dewa tertinggi tingkat lanjut yang tak tertandingi. Ketika pikiran ini muncul di benaknya, dia sedikit mengernyit, tetapi kemudian kerutan itu dengan cepat mereda. Jadi bagaimana jika ada pembangkit tenaga listrik tertinggi yang kuat yang terlibat? Apakah mereka benar-benar akan membuat musuh dari Sekte Kristal Mistik untuk wanita rendahan? Kuo Yaole berpikir sendiri dengan seringai di wajahnya. Rumah surgawi JTD dan Sekte Azur Cloud Scene terletak di alam petir suci. Secara alami, Duan Lingtian tahu tentang alam angin suci, tetapi dia belum pernah ke sana. Setelah dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia berencana membawa keluarganya untuk melakukan perjalanan ke batas luar. Dia tidak menyangka kunjungan pertamanya ke alam angin suci adalah untuk balas dendam. Jadi pasukan setengah santo adalah Sekte Kristal Mistik di alam angin suci. Mata Duan Lingtian terbakar amarah, dan auranya sangat dingin. Hanya dalam beberapa saat, suhu di sekitarnya turun. Namun, dia tidak membiarkan amarah menguasai dirinya, dan Huan Er yang berdiri di sampingnya tidak terpengaruh. Orang-orang di sekitarnya terkejut dan takjub.
Sangat kuat. Apakah dia pembangkit tenaga listrik tertinggi? Duan Lingtian kembali ke kota tempat Huan Er diserang dan hampir terbunuh. Pelakunya dengan bangga mengaku berasal dari sekte kristal mistik dan memerintahkan bawahannya untuk membunuh Huan Er ketika Huan Er menolak untuk melepaskan cadarnya seperti yang diperintahkan. Bagus, sekte kristal mistik memiliki banyak bisnis di kota ini. Sama seperti apa yang telah dia lakukan pada klan Fu, Duan Lingtian menangkap seseorang yang mengelola bisnis sekte kristal mistik dan memaksa orang lain untuk membawanya ke sekte kristal mistik. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di Mystic Crystal Sect. Itu terletak di pegunungan, dan menurut orang yang ditangkap Duan Lingtian, puncak utama adalah tempat pejabat tinggi sekte dan murid inti akan berkultivasi. Duan Lingtian mengejek dan mengangkat tangannya. Sesaat kemudian, segel palem abu-abu muncul di atas puncak utama seperti sekumpulan awan gelap. Kemudian, langit berubah menjadi suram, tampak seperti badai akan melanda. Ledakan! Dengan hanya berpikir, segel palem raksasa jatuh di puncak, meninggalkan riak di langit saat bergerak. Bab 4575 Jurang Maut. Semua orang di Mystic Crystal Sekte terkejut dan ketakutan. Bahkan murid yang lebih kuat pun tidak luput dari perasaan putus asa ini. Seolah-olah mereka bisa mencium aroma kematian dari serangan mengerikan di langit. Ledakan! Keributan menggelegar terdengar di udara saat segel telapak tangan raksasa jatuh ke formasi penjaga sekte kristal mistik, yang dengan cepat dipicu oleh serangan itu. Penghalang semi transparan bersinar terang, tampak seperti tidak bisa dihancurkan. Anggota sekte kristal mistik menghela napas lega saat melihat formasi penjaga berhasil memblokir serangan. Saya mendengar bahwa di masa lalu, formasi penjaga sekte kami berhasil memblokir serangan demi Sen selama setengah hari. Saya akhirnya berhasil menyaksikan kekuatannya. Saya harus mengatakan itu sesuai dengan reputasinya. Banyak murid inti dari Mystic Crystal kagum. Pada saat yang sama, mereka merasa bangga dengan formasi penjaga sekte mereka. Pada saat ini, seseorang berspekulasi dengan lantang, energi yang sangat menakutkan. Pelakunya kemungkinan besar adalah seorang demi Sen. Banyak anggota yang merasa lega ketika mendengar spekulasi tersebut. Lagi pula, sekte kristal mistik hanya memiliki satu demi Sen dan satu kuasi Sen. Mereka tak tertandingi di antara mereka yang berada di bawah ranah orang suci. Sayangnya, senyum yang lahir dari kelegaan selamat dari bencana tidak bertahan lama di wajah mereka. Formasi penjaga nyaris menahan serangan selama 2 napas sebelum retakan mulai muncul di atasnya. Retakan menyebar dengan cepat ke segala arah sebelum penghalang hancur. Ledakan! Serangan mengerikan itu menghancurkan formasi penjaga dengan ledakan keras yang mengguncang dunia. Gelombang kejut yang mengerikan segera menyebar ke segala arah, mendatangkan malapetaka di sekitarnya. Setelah itu, energi yang kuat dan menindas menyelimuti puncak utama sekte kristal mistik. Pada saat ini, suara nyaring terdengar dari kedalaman puncak utama. Tuan, bolehkah saya tahu siapa Anda? Mengapa kamu menyerang sekte kristal mistik? Setelah itu, seberkas cahaya melesat ke segala arah, melindungi sekelompok orang yang melarikan diri dari puncak utama. Tidak butuh waktu lama sebelum beberapa tokoh bergabung dan melindungi orang-orang yang melarikan diri juga. Teriakan kesedihan dan keputusasaan terdengar di udara. Pada akhirnya, lebih dari 100 orang berhasil kabur dari puncak utama. Debu yang diaduk oleh serangan berulang akhirnya mengendap, memperlihatkan puncak yang telah diratakan. Tidak hanya itu diratakan, tetapi sekarang ada lubang besar dan tampaknya tak berdasar di mana dulu berdiri. Setelah melihat ini, para penyintas tersentak. Wajah mereka pucat pasi. Akhirnya mereka sadar betapa kuatnya pihak lain itu. Suos! Suos! Tiba-tiba, 2 sosok muncul di atas lubang besar itu. Mereka tidak lain adalah Duan Lingtian dan Huan Er. Duan Lingtian menoleh untuk melihat seorang wanita berdiri di antara kelompok yang selamat dengan tatapan acuh tak acuh. Huan Er telah menunjukkan wanita itu kepadanya sebelumnya. Wajah wanita itu pucat, dan matanya tidak bisa menyembunyikan ketakutannya sama sekali saat dia menundukkan kepalanya dan menatap lubang besar di tanah. Dia tidak menyadari bahwa Duan Lingtian dan Huan Er sedang menatapnya saat ini. Pada saat ini, seorang pria parubaya jangkung dan menyendiri yang mengenakan jubah hijau muda terbang ke langit. Dia memandang Duan Lingtian dengan ketakutan saat dia bertanya, "Tuan, saya Liu Fenghuo, pemimpin sekte dari sekte kristal mistik."
Meskipun Anda seorang suci, sekte kristal mistik diatur oleh sekte Dewa Bulan Bunga. Apakah sekte Dewa Bulan Bunga menyadari tindakanmu? Liu Fenghuo dengan sengaja menyebutkan sekte Dewa Bulan Bunga untuk mengintimidasi Duan Lingtian. Dia tidak mengenal Duan Lingtian, tetapi dia yakin bahwa Duan Lingtian adalah seorang suci. Sebagai pemimpin sekte dari sekte kristal mistik, dia menyadari kekuatan formasi penjaga. Hanya seorang suci yang mampu menghancurkan formasi penjaga dan puncak utama dengan begitu mudah. Dia, seorang demi Sin, tidak berdaya melawan seorang Sin. Dengan kekuatannya, dia hanya bisa menyelamatkan beberapa tetua dan murid yang penting dan memerintahkan pusat kekuatan tertinggi yang lebih kuat di sekte untuk membantu menyelamatkan yang lain di puncak utama. Sayangnya, beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi tewas bersama dengan puncak utama. Jika Duan Lingtian menggunakan pedang Dao untuk menyerang lebih awal, tidak ada yang akan selamat dari serangan itu. Dia menahan diri bukan karena dia berbelas kasih, dia tidak ingin orang yang menyerang Huan Er mati dengan cepat. Karena alasan ini, Liu Fenghuo menganggap Duan Lingtian hanyalah seorang suci. Secara kebetulan, pada saat ini, awan gelap mulai berkumpul dan kilat menyambar. Setelah itu, darah menghujani sekte kristal mistik dan area di sekitarnya. Ini adalah fenomena yang muncul setelah kematian pembangkit tenaga listrik tertinggi. Di batas luar, ada fenomena yang berbeda. Selain fenomena yang mengumumkan kematian para penguasa tertinggi, ada juga fenomena hukum. Seseorang yang memahami hukum bentuk sempurna akan mampu memanifestasikan fenomena yang bersinar sejauh 100.000 mil, sedangkan mereka yang memahami hukum hingga tahap tertinggi dapat mewujudkan fenomena yang bersinar sejauh 1 juta mil. Ketika hukum seseorang mencapai tahap terpenting, hukum juga akan kembali ke keadaannya yang paling mendasar dan nyata. Untuk alasan ini, mereka dapat memilih untuk menyembunyikan fenomena hukum. Sementara itu, Duan Lingtian mengabaikan Liu Fenghuo dan bertanya, "Apakah kamu yang hampir membunuh wanitaku?" Sebelum Duan Lingtian berbicara, Kuo Yaole sudah kembali sadar. Wanita tua yang berdiri di belakangnya telah melihat Huan Er dan segera mengirim pesan untuk mengingatkannya. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat Huan Er, tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan marah Duan Lingtian, ekspresinya berubah drastis. Hatinya langsung tenggelam ketika dia menyadari bahwa Huan Er menjalin hubungan dengan seorang suci. Pada saat yang sama, Liu Fenghuo dan yang selamat lainnya mengikuti garis pandangan Duan Lingtian dan menatap Kuo Yaole juga. Bab 4576. Bahkan jika semua pasukan sentrang di alam angin suci bergabung, mereka tidak akan dapat melindungimu. Secara alami, semua orang mengenal Kuo Yaole. Dia bukan hanya putri Kuo Yang, wakil pemimpin sekte dari sekte kristal mistik, tapi dia juga cucu dari Kuo Lan, orang terkuat kedua di sekte kristal mistik. Statusnya bahkan lebih tinggi daripada putra Liu Fenghuo karena dia adalah keturunan dari orang suci semu. Liu Fenghuo bukanlah seorang setengah orang suci atau setengah orang suci. Adapun Demi Sin dari Mystic Crystal Sekte, dia hanya kakek junior Liu Fenghuo. Demi Sin memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Kuo Lan, yang merupakan adik laki-lakinya. Wang Tengyu, Demi Sin dari Mystic Crystal Sekte, adalah orang tua yang tampak ramah. Dia tetap diam dari awal sampai sekarang, dan pada saat ini, ekspresinya sedikit marah saat menatap Kuo Yaole. Beraninya cucu perempuan Kuo Lan mencoba membunuh wanita orang suci. Bahkan aku, seorang suci, tidak berani menyinggung seorang suci. Kuo Lan secara alami melihat perubahan ekspresi Wang Tengyu, yang merupakan campuran antara kemarahan dan kekecewaan. Ekspresinya juga tidak terlalu bagus saat dia melihat ke arah Kuo Yaole. Jika bukan karena dia sebelumnya, Kuo Yaole, Kuo Yang, dan anggota sekte kristal mistik lainnya tidak akan selamat dari kehancuran puncak utama. Meskipun Kuo Yang, ayah Kuo Yaole, ketakutan sampai ke hati dan jiwanya, dia masih bertanya dengan wajah pucat dan suara gemetar, "Yang terhormat, apakah ada kesalahpahaman? Saya yakin putri saya tidak akan pernah berani menyerang orang-orang Anda." Sebuah kesalahpahaman? Duan Lingtian memandang Kuo Yang dengan dingin dan bertanya, "Kamu bukan hanya wakil pemimpin sekte, tapi juga ayahnya, kan? Mengapa Anda tidak bertanya kepada putri Anda apakah itu kesalahpahaman?" Kuo Yang menoleh untuk melihat Kuo Yaole. Matanya dipenuhi rasa sakit dan putus asa. Bagaimanapun, dia tahu bahwa putrinya tidak akan selamat hari ini. Kuo Yaole pulih dari keterkejutannya saat ini. Wajahnya pucat ketika dia merasakan tatapan penuh kebencian diarahkan padanya.
Jadi dia yang membawa bencana ini ke atas kita. Kenapa dia tidak mati saja? Beraninya dia menyerang seseorang yang dekat dengan orang suci. Itu satu hal baginya untuk bertindak arogan dan mendominasi di sekte. Tetapi untuk bertindak seperti itu di luar juga, dia pantas mendapatkan ini. Sayang sekali begitu banyak murid yang mati karena dia. Dia pantas ditebas sampai mati oleh 1000 pisau. Para penyintas mengungkapkan kemarahan dan ketidakpuasan mereka melalui transmisi suara. Mereka secara alami tidak berani berbicara dengan lantang. Lagi pula, Kuo Yaole adalah cucu dari Kuo Lan, orang terkuat kedua di mistik Crystal Sekte, tidak peduli apa. Namun, mereka tidak bisa menyembunyikan kebencian di mata mereka saat mereka memandangnya. Jika mereka bisa, mereka akan meremukkan tulang-tulangnya dan mengulitinya hidup-hidup. Terlepas dari tatapan penuh kebencian yang diarahkan padanya, Kuo Yaole juga merasakan bahwa ayah dan kakek buyutnya telah menyerah padanya. Warna memudar dari wajahnya, dan setelah beberapa saat merenung, dia berbalik dan berlutut dengan tegas, menghadap Duan Lingtian dan Huan Er. Kuo Yaole hampir tidak bisa mempertahankan ketenangannya saat dia berkata dengan gemetar, "Orang suci yang terhormat, saya bodoh memprovokasi orang-orang Anda. Saya mohon belas kasihan Anda. Tolong tunjukkan belas kasihan kepada seseorang yang rendah hati seperti setitik debu seperti saya." Kuo Yaole mengalami kesulitan menerima kenyataan bahwa orang yang dia sakiti adalah wanita dari seorang suci. Pihak lain adalah seseorang yang harus dia hormati dan tidak mampu memprovokasi. Meskipun Sekte Dewa Bulan Bunga adalah kekuatan tingkat suci, dia tahu bahwa Sekte Dewa Bulan Bunga tidak akan menyinggung seorang suci karena dirinya. Faktanya, jika orang-orang dari Sekte Dewa Bulan Bunga hadir, mereka bahkan mungkin mengambil inisiatif untuk membunuhnya begitu mereka mengetahui bahwa dia telah menyinggung wanita seorang suci. Meskipun Duan Lingtian belum menjawab, Kuo Yaole bisa merasakan niat membunuhnya yang semakin besar. Dia tahu bahwa dia pasti tidak akan membiarkannya hari ini. Karena putus asa, dia dengan cepat berbalik dan bersujud kepada ayah dan kakek buyutnya sambil memohon, "Ayah, kakek buyut, selamatkan aku. Sekte Dewa Bulan Bunga juga memiliki orang suci. Sekte Dewa Bulan Bunga pasti bisa melindungi dan menyelamatkanku." Menghadapi kematian, Kuo Yaole memohon dengan putus asa, menggenggam sedotan untuk mempertahankan hidupnya. Dia merasa seperti akan kehilangan akal sehatnya saat ini. Sementara itu, ekspresi Kuo Yang dan Kuo Lan sedikit berubah saat mendengar kata-kata Kuo Yaole. Tampaknya bahkan pada saat ini, Kuo Yaole masih tidak memahami kesulitan yang dia hadapi. Tidak ada keraguan bahwa Duan Lingtian menginginkan nyawanya. Kata-katanya hanya akan menyeret sekte kristal mistik turun bersamanya. Setelah apa yang dia lakukan, mereka tidak punya pilihan selain meninggalkannya. Saat ini, Duan Lingtian mencemooh. Kemudian, energi spasial yang menakutkan melonjak ke arah Kuo Lan dan Kuo Yang. Ekspresi Kuo Lan segera berubah sementara Kuo Yang sepertinya tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Kemudian, tanpa peringatan apapun, mereka meledak. Darah dan serpihan daging berceceran di mana-mana dan mendarat di wajah Kuo Yaole. Duan Lingtian mencibir. Sekte Dewa Bulan Bunga? Jangankan Sekte Dewa Bulan Bunga, bahkan jika semua pasukan peringkat suci di alam angin suci bergabung, mereka tetap tidak akan bisa melindungimu dariku, Duan Lingtian. Setelah mendengar kata-kata ini, Wang Tengyu, yang berduka atas kematian adik laki-lakinya, Kuo Lan, ditarik kembali ke akal sehatnya. Matanya terbuka lebar saat dia melihat ke arah Duan Lingtian dan bertanya dengan gemetar, "Kakakmu? Kamu Tuan Duan Lingtian?" Wang Tengyu benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka Kuo Yaole akan memprovokasi seseorang yang bahkan lebih menakutkan daripada orang suci. Liu Fenghuo putus asa saat menyadari orang yang mereka hadapi adalah Duan Lingtian. Bahkan jika Duan Lingtian memusnahkan sekte kristal mistik, tidak ada yang bisa dilakukan sekte Dewa Bulan Bunga tentang hal itu. Anggota mistik kristal sekte memandang Wang Tengyu, yang telah kehilangan ketenangannya, diam-diam. Saat kesadaran menyadarkan mereka, wajah mereka menjadi pucat. Pada saat yang sama, mereka tidak lagi ragu untuk mengutuk Kuo Yaole secara terbuka, yang telah kehilangan dua pilar pendukungnya. "Tuan Duan Lingtian? Salah satu dari dua pembangkit tenaga tertinggi yang lebih kuat dari orang suci. Duan Lingtian? Orang kedua setelah Feng Qing yang melampaui orang suci." Kuo Yaole benar-benar tercela. Beraninya dia memprovokasi orang-orang Lord Duan?
Dia pantas mati. Beraninya dia melibatkan kita. Tiba-tiba, ledakan, ledakan, ledakan. Liu Fenghuo mengambil inisiatif dan membunuh wanita tua yang berdiri di belakang Kuo Yaolei. Dia tidak berhenti di situ dan terus membunuh pengikut Kuo Yaolei. Pada akhirnya, hanya Kuo Yaolei yang tersisa. Setelah itu, Liu Fenghuo berkata, "Tuan Duan, sebagai pemimpin sekte dari sekte kristal mistik, sekarang aku mengeluarkan Kuo Yaolei dari sekte kristal mistik. Dia tidak lagi dari sekarang. Saya tidak yakin apakah Anda ingin membunuhnya secara pribadi, jadi saya tidak membunuhnya. Jika Anda mau, saya akan memastikan dia mati dengan cara yang paling menyakitkan." Liu Fenghuo sangat marah saat ini. Bahkan jika Kuo Yaolei disiksa sampai mati, mustahil baginya untuk memadamkan kebencian di hatinya. Lagi pula, dia telah menyebabkan kematian begitu banyak orang di sekte kristal mistik. Bab 4577 Rencana Xiao Mubai. Liu Fenghuo tidak meragukan identitas Duan Lingtian. Di dunia sekarang ini, apakah ada orang yang tidak tahu betapa menakutkannya Duan Lingtian? Siapa yang berani menyamar sebagai Duan Lingtian? Tindakan seperti itu tidak berbeda dengan mencari kematian. Selain itu, Duan Lingtian telah membunuh Kuo Lan dan Kuo yang dengan begitu cepat dan mudah. Sebelumnya, Liu Fenghuo telah berbicara dengan Wang Tengyu, demisen dari Mystic Crystal Sect, melalui transmisi suara. Bahkan Wang Tengyu tidak bisa menangkap serangan Duan Lingtian. Menurut Wang Tengyu, dia akan dapat mendeteksi serangan orang suci. Dengan ini, tidak diragukan lagi bahwa pemuda berbaju ungu itu benar-benar Duan Lingtian. Duan Lingtian mengabaikan Liu Fenghuo. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Duan Lingtian dengan tatapan penuh kasih sayang dan bertanya dengan lembut, "Huan Er, bagaimana kamu ingin berurusan dengannya?" Sebelum Huan Er bisa menjawab, Kuo Yaolei kembali ke akal sehatnya. Dia menggeram, "Mengapa kamu menahanku? Anda bahkan tidak akan membiarkan saya mati?" Setelah mendengarkan kata-kata Liu Fenghuo, Kuo Yaolei juga tahu bahwa tidak mungkin dia bertahan hidup hari ini. Karena itu, dia berencana untuk bunuh diri. Lagi pula, dia pasti akan disiksa sebelum dibunuh. Lebih baik memberikan dirinya kematian yang cepat. Namun, dia segera menemukan bahwa dia telah ditahan dan energinya telah ditekan, membuatnya tidak dapat mengambil nyawanya sendiri. Meskipun dia memiliki kendali atas mulut dan lidahnya, tidak mungkin dia bunuh diri dengan menggigit lidahnya. Itu hanya akan melukainya, bukan membunuhnya. Bagaimanapun juga, dia adalah dewa tertinggi. "Kakak Tian, kamu bisa menanganinya sesuai keinginanmu," jawab Huan Er dengan lembut. "Baiklah," kata Duan Lingtian dengan anggukan sebelum dia melihat ke arah Liu Fenghuo dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu, aku akan menyerahkan masalah ini padamu." Dalam pikiran Duan Lingtian, Liu Fenghuo pasti akan mampu menyiksa Kuo Yaolei bahkan lebih hebat daripada jika dia melakukannya sendiri. "Kamu punya waktu sebulan. Dia harus mati setelah sebulan. Jika dia tidak mati saat itu, aku akan mencarimu di Mystic Crystal Sect lagi," kata Duan Lingtian. Kemudian, kesadaran surgawinya menyapu ke arah Kuo Yaolei, mengekstraksi gumpalan energi jiwa Kuo Yaolei. Ini agar dia bisa memastikan hidup atau mati Kuo Yaolei nanti. Meskipun dia tidak mengira Liu Fenghuo akan berani membohonginya, dia tetap tidak mempercaya Liu Fenghuo. "Tuan Duan, jangan khawatir," kata Liu Fenghuo kepada Duan Lingtian. Dia berhenti sejenak dan melirik Kuo Yaolei yang putus asa sebelum dia terus berkata dengan gigi terkatup, "Aku pasti akan membunuhnya." Jelas bahwa Liu Fenghuo tidak sabar untuk memotong Kuo Yaolei yang menyebabkan kematian dua pembangkit tenaga listrik tertinggi dan banyak anggota sekte kristal mistik. Setelah itu, Duan Lingtian membawa Huan Er pergi. Perjalanannya kali ini bukannya tanpa keuntungan. Meskipun cincin spasial Kuo Lan dan Kuo yang telah hancur sendiri, Kuo Lan, seorang Sen Semu, meninggalkan keilahian pembangkit kekuatan tertinggi. Sebelumnya, Duan Lingtian juga memperoleh dua dewa pembangkit kekuatan tertinggi ketika dia membunuh dua orang suci dari klan Fu. Dia tidak mendapatkan apapun dari Kuo Yang atau penyihir merah karena pemahaman mereka tentang hukum terlalu lemah. Dewa pembangkit listrik tertinggi tidak berguna bagi Duan Lingtian sekarang, tetapi itu adalah harta langka bagi keluarganya. Setelah semuanya beres, dia berencana untuk membagi dewa pembangkit kekuatan tertinggi di antara keluarganya.
Dia tidak memiliki cukup saat ini. Lagi pula, dia tidak membunuh banyak orang yang telah membentuk keilahian pembangkit kekuatan tertinggi. Dia berpikir untuk meminjamnya dari orang suci dan demi orang suci yang dia kenal. Dia tahu dia tidak bisa begitu saja meminjamnya dari orang yang tidak dia kenal karena dia tidak ingin begitu saja berutang budi kepada orang lain. Mungkin aku bisa meminjamnya dari dua orang suci dari sekte Azure Cloud Saint. Saya tidak berpikir mereka akan menolak karena saya menunjukkan belas kasihan kepada mereka sebelumnya. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri. Saya juga dapat meminjam mereka dari pembangkit tenaga tertinggi dunia yang akan segera terjadi di dunia yang menentang dewa seperti Xiao Mubai. Ada juga Xiao Tianqi, penguasa istana dari Istana Naga Emas di Istana Surgawi JTD dari Alam Petir Suci. Selain demi orang suci dan orang suci, pusat kekuatan tertinggi yang kuat di bawah alam orang suci dan orang suci demi juga dapat membentuk dewa pembangkit kekuatan tertinggi. Begitu mereka memahami hukum mereka ke bentuk yang sempurna, mereka dapat mulai membentuk dewa pembangkit kekuatan tertinggi mereka. Dewa pembangkit kekuatan tertinggi akan dapat membantu keluarganya memahami hukum mereka dengan cepat. Di masa lalu, berkat keilahian pembangkit kekuatan tertinggi yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi yang ahli dalam hukum ruangnya sendiri telah meningkat pesat. Setelah beberapa saat, pikiran Duan Lingtian berkelana ke topik lain. Saya harap Liu Fenghuo tidak akan mengecewakan saya. Kalau tidak, aku akan membunuhnya ketika saatnya tiba. Kuo Yaole melukai Huaner. Duan Lingtian secara alami tidak ingin Kuo Yaole mati dengan cepat. Dia berharap Liu Fenghuo akan menyiksanya sebelum dia membunuhnya. Dengan sedikit energi jiwanya, dia akan bisa merasakan saat Kuo Yaole meninggal. Karena itu, dia tidak khawatir Liu Fenghuo membiarkan Kuo Yaole pergi. Agar aman, selain mengekstraksi gumpalan energi jiwa Kuo Yaole, dia juga meninggalkan bekas di jiwanya. Dia akan dapat menemukannya selama dia muncul di tempat dia berada. Setelah membawa Huan Er kembali ke dunia biasa tempat keluarganya tinggal, Duan Lingtian meninggalkan Doppelganger untuk menunggu kembalinya sisa anggota keluarganya yang pergi. Adapun yang hadir, mereka semua memasuki dunia kecil. Setelah itu, Duan Lingtian pergi mencari Xiao Mubai dan menjelaskan tujuan kunjungannya. Tuan Duan, itu adalah hal yang baik untuk dunia yang menentang dewa bahwa Anda bersedia mengubah sebagian dari dunia kecil Anda menjadi alam para dewa. Dengan ini, formasi penjaga dunia penentang dewa akan menjadi lebih kuat. Bagaimana dengan ini? Karena Anda memiliki keluarga di tanah persembahan dewa, saya akan memintanya untuk memindahkan semua orang di tanah persembahan dewa ke dunia kecil Anda. Jika mau, Anda dapat mengubah nama tanah persembahan dewa, kata Xiao Mubai. Duan Lingtian tidak bisa terbiasa dengan perlakuan hormat Xiao Mubai padanya. Lagi pula, Xiao Mubai telah banyak membantunya di masa lalu. Dengan kata lain, dia berutang banyak pada Xiao Mubai. Namun, Xiao Mubai tidak mau memanggilnya dengan santai sehingga tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak perlu mengubah nama. Kami masih akan menyebutnya tanah persembahan surgawi, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, dia merasa berterima kasih atas saran Xiao Mubai. Dengan ini, klan Xia, yang berasal dari KR, juga akan berada di alam dewanya. Bab 4578 bermigrasi ke tanah persembahan surgawi yang baru. Menggunakan bagian dari dunia kecil untuk membentuk alam dewa di dunia yang menentang dewa tidak akan berdampak negatif pada Duan Lingtian. Dia akan dapat langsung berteleportasi kembali kemana saja di dunia penentang dewa berkat koneksi alam dewa ke dunia kecilnya. Jika seseorang membentuk alam lain dari dunia kecil seseorang tanpa mengakarkannya di dunia, alam itu tidak akan bisa bertahan lama. Namun, alam yang berakar di dunia akan dapat mempertahankan keberadaannya dengan menyerap energi alam dari dunia. Mirip dengan batas luar, alam di semua Myriad Worlds dipisahkan. Dengan demikian, jika Duan Lingtian ingin melakukan perjalanan ke dunia di dunia yang menentang dewa, dia tidak akan dapat melakukannya dalam sekejap. Namun, begitu Realm of Gods miliknya, yang dibentuk oleh bagian dari dunia kecilnya, menjadi salah satu mata formasi di dunia penentang dewa, dia bisa kembali hanya dalam sekejap. Dengan ini, dia dapat dengan mudah kembali untuk melindungi keluarganya, teman-temannya, dan dunia penentang dewa jika ada kesempatan. Aku sudah meminta bantuan dari Lord lainnya.
Lagi pula, bukanlah masalah kecil untuk mentransfer semua yang ada di tanah persembahan surgawi ke dunia kecil Anda, kata Xiao Mubai. Duan Lingtian mengangguk. Setelah Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Mubai, dia pergi ke klan Xia di tanah persembahan surgawi dan menemukan Xia Jie, tuan ketiga dari klan Xia, dan Xia Yu, pemimpin klan dari klan Xia, untuk memberitahu mereka tentang rencananya. Klan Xia, termasuk pembangkit tenaga listrik tertinggi klan, secara alami mendukung langkah ini ke alam dewa Duan Lingtian. Selama mereka berada di alam dewa, tidak masalah di mana mereka berada. Selain itu, Duan Lingtian sekarang lebih kuat dari pusat kekuatan tertinggi dunia. Secara alami adalah hal yang baik jika mereka bisa pindah ke Realm of Gods miliknya. Tidak seperti Xia Yu yang sedikit canggung di depan Duan Lingtian setelah Duan Lingtian menjadi lebih kuat, Xia Jie masih bersikap santai seperti sebelumnya. Setelah memikirkannya sejenak, dia berkata, "Tian kecil, begitu berita tentang tanah persembahan surgawi dipindahkan ke alam dewa Anda, saya khawatir orang-orang dari alam lain akan bergegas. Daya tarik untuk tinggal di alam dewa seseorang yang telah melampaui pusat kekuatan tertinggi dunia terlalu besar. Untuk alasan ini, saya sarankan Anda merahasiakan masalah ini jika memungkinkan. Sebaiknya jangan biarkan orang tahu bahwa migrasi tanah persembahan surgawi adalah ke alam dewa Anda." Sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, Xia Yu mengangguk dan menimpali, "Ini bukan masalah sepele. Jika semua orang berduyun-duyun ke alam dewa Anda, itu akan menciptakan ketidakseimbangan di alam dewa lainnya." Setelah mendengarkan Xia Jie dan Xia Yu, Duan Lingtian juga menyadari betapa seriusnya masalah ini. Meskipun dia tidak akan terpengaruh oleh jumlah orang di alam dewanya, hal yang sama tidak berlaku untuk alam dewa lainnya. Kehilangan populasi pasti akan membawa konsekuensi. Dampak ekonomi, alam dewa hanyalah salah satu konsekuensinya. Saya akan berbicara dengan Tuan Xiao tentang ini, kata Duan Lingtian dan menghubungi Xiao Mubai untuk menyampaikan kekhawatiran Xia Jie. Xiao Mubai juga setuju bahwa ini adalah masalah serius. Dia setuju bahwa yang terbaik adalah merahasiakan kepemilikan tanah persembahan surgawi yang baru. Cukuplah untuk mengatakan bahwa tanah persembahan surgawi sekarang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya dari tanah penentang dewa. Selanjutnya, dengan bantuan Xiao Mubai dan pusat kekuatan tertinggi dunia lainnya dari dunia yang menentang dewa, migrasi dari tanah persembahan surgawi yang asli ke alam dewa Duan Lingtian dimulai. Pada akhirnya, segala sesuatu kecuali pohon kehidupan surgawi di tanah persembahan surgawi dipindahkan ke tanah persembahan surgawi yang baru. Seluruh prosesnya sangat lancar, dan tidak banyak kepanikan. Bagaimanapun, ini tidak berdampak negatif bagi penduduk tanah persembahan surgawi. Meskipun demikian, ada insiden kecil selama migrasi. Pembangkit tenaga tertinggi yang memiliki tanah persembahan surgawi yang asli tiba-tiba memutuskan untuk menetap di alam dewa Duan Lingtian dan mendirikan sekte setelah dia mengetahui bahwa alam dewa yang baru adalah milik Duan Lingtian. Itu adalah mimpinya untuk mendirikan sektenya. Di masa lalu, karena kurangnya pembangkit tenaga listrik di dunia penentang dewa, Xiao Mubai memaksanya untuk menciptakan Realm of Gods. Migrasi tanah persembahan surgawi setengah selesai setelah setengah bulan. Pada saat ini, Feng Qingyang, guru Duan Lingtian, juga kembali dari batas luar. Selama setengah bulan terakhir, semua pintu masuk di batas luar, 3 dunia atas, dan 18 dunia tengah telah ditemukan. Karena itu, tidak masuk akal bagi Feng Qingyang untuk terus menjaga pagoda melintasi surga. Feng Qingyang mengetahui tentang migrasi setelah dia kembali dan membantu migrasi juga. Dengan bantuan pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7 lainnya, kemajuannya secara alami melesat. Dalam waktu kurang dari sebulan, migrasi akhirnya selesai. Orang-orang di tanah persembahan surgawi sama sekali tidak terpengaruh. Karena lingkungan tidak berubah, mereka bahkan tidak perlu belajar beradaptasi dengan tempat baru. Nyatanya, mereka yang bukan orang bijak bahkan tidak tahu bahwa mereka telah pindah ke tempat baru. Aku harus menanam cabang pohon kehidupan suci di klan Xia. Alam dewa diciptakan dari bagian dunia kecil Duan Lingtian, tetapi terpisah dari dunia kecil. Dengan demikian, tidak ada pohon kehidupan surgawi di alam dewa. Alam dewa membutuhkan pohon kehidupan surgawi untuk disinkronkan dengan energi dunia penentang dewa untuk melindungi dunia penentang dewa.
Karena itu, Duan Lingtian memutuskan untuk meninggalkan cabang pohon kehidupan surgawi di tanah persembahan surgawi yang baru. Suos! Setelah mengakar di klan Xia, ia tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi hanya dalam beberapa hari. Pohon kehidupan surgawi di dunia kecilnya juga menjadi sangat kuat. Dengan demikian, hanya butuh beberapa hari untuk cabangnya tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Bukan hanya itu, tetapi kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari pohon kehidupan surgawi yang asli. Pada hari ini, Duan Lingtian sedang mendiskusikan 4 tahu langit dan bumi dengan Xiao Mubai ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Namun, dengan cepat, kerutan di dahinya mereda. Gumpalan energi jiwa Kuo Yaole telah menghilang. Ini berarti Kuo Yaole, yang hampir membunuh Huan Er, telah meninggal. Dia meninggal? Tampaknya Liu Fenghuo sangat membenci wanita itu. Dia benar-benar menyiksanya selama sebulan penuh sebelum dia membunuhnya. Bab 4579 Permintaan Xiao Mubai. Sebelumnya pagi ini, Duan Lingtian berencana untuk pergi ke alam kristal mistik di alam angin suci batas luar dalam beberapa hari untuk meminta penjelasan jika Kuo Yaole tidak mati. Namun, Kuo Yaole meninggal tepat pada hari terakhir dari batas waktu yang dia berikan kepada Liu Fenghuo, pemimpin sekte dari sekte kristal mistik. Saat ini, Xiao Mubai, yang sedang mengobrol dengan Duan Lingtian, berkata, "Tuan Duan, saya mendapat lebih banyak dari percakapan ini dengan Anda dibandingkan dengan kerja keras selama 1000 tahun." Tatapan Xiao Mubai sedikit rumit saat ini. Sekali waktu, pemuda di depannya membutuhkan bantuannya. Dia juga telah memberi pemuda itu banyak harta untuk membantu kultivasi pemuda itu. Di antara talenta muda yang menarik perhatiannya, dia memiliki harapan tertinggi untuk Duan Lingtian. Dia yakin Duan Lingtian akan memberikan kontribusi besar bagi masa depan dunia yang menentang dewa. Namun, dia masih tidak berharap Duan Lingtian mencapai begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Yang mengejutkan, begitu Duan Lingtian memasuki ranah pembangkit tenaga tertinggi, Duan Lingtian menjadi pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7, melampaui dia. Faktanya, Duan Lingtian juga telah melampaui ayahnya, seorang pembangkit tenaga listrik tertinggi dunia yang dia anggap sebagai idolanya. Ayahnya, yang terbunuh oleh kesengsaraan surgawi sekali dalam 10.000 tahun, Tuan Xiao, saya tidak akan pernah melupakan bantuan yang Anda berikan kepada saya di masa lalu. Kali ini, saya berutang budi kepada Anda karena telah meminjamkan saya begitu banyak dewa pembangkit kekuatan tertinggi. Tolong jangan ragu untuk bertanya apakah Anda membutuhkan bantuan saya, kata Duan Lingtian, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada Xiao Mubai. Tidak ada keraguan bahwa Xiao Mubai berkontribusi besar pada pertumbuhannya. Hanya berendam di mata air dewa saja telah menyelamatkannya dari banyak masalah di jalan kultivasi. Jangan khawatir. Saya tidak akan ragu untuk bertanya apakah saya membutuhkan bantuan Anda, kata Xiao Mubai sambil tersenyum. Kemudian, Xiao Mubai memikirkan talenta muda lain yang menarik perhatiannya. Selain Duan Lingtian, dia juga menaruh harapan besar pada Feng Qingyang, Tuan Duan Lingtian, dan kakak perempuannya dari faksi istana dalam Akademi Hukum Myriad. Xiao Mubai merasa bahwa dia benar-benar memiliki bakat yang baik. Di antara orang-orang yang menarik perhatiannya, dua menjadi orang terkuat di dunia. Setelah beberapa saat, Xiao Mubai berkata, "Sebenarnya, saya membutuhkan tuanmu dan bantuanmu dalam suatu masalah." Xiao Mubai memiliki kontak dengan Duan Lingtian di masa lalu sehingga dia akrab dengan Duan Lingtian. Namun, dia tidak memiliki kontak langsung dengan Feng Qingyang sehingga dia membutuhkan bantuan Duan Lingtian untuk berbicara dengan Feng Qingyang. "Tuan Xiao, tolong beritahu saya tentang itu. Selama itu dalam kemampuan saya pasti akan membujuk tuan saya untuk membantu," kata Duan Lingtian. Dia secara alami tidak berani menjamin kesuksesan. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang dibutuhkan Xiao Mubai untuk dibantu. Dia tahu tuannya tidak akan menolak demi dirinya, dan dia tidak ingin menempatkan tuannya dalam posisi yang sulit. "Itu tidak sulit, tapi mungkin akan menyusahkanmu dan tuanmu," kata Xiao Mubai. Xiao Mubai kemudian menyatakan keinginannya agar Duan Lingtian dan Feng Qingyang mengadakan 2 sesi diskusi dengan pusat kekuatan tertinggi di dunia penentang dewa untuk mendiskusikan wawasan dan pemahaman mereka tentang Dao Pedang. Jika nyaman, dia juga ingin mereka mendemonstrasikan pedang Dao mereka kepada yang lain. Pedang
Dao Feng Qingyang dan Duan Lingtian telah mencapai tahap ketujuh, dan mereka masing-masing adalah yang terbaik dan terbaik kedua dalam hal pedang Dao. Jika memungkinkan, saya harap Anda juga dapat mendiskusikan Tao Langit dan Bumi lainnya, tambah Xiao Mubai. Setelah berdiskusi dengan Duan Lingtian, dia menemukan bahwa Duan Lingtian tidak hanya memiliki pemahaman mendalam tentang pedang Dao, tetapi dia juga sangat berpengetahuan tentang Mastery Dao dan Limitless Dao. Secara alami, Xiao Mubai tidak menyadari bahwa Duan Lingtian sangat berpengetahuan karena dia memiliki ingatan Penatua Void. Penatua Void adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang kuat sebelum jeda dalam sejarah. Dalam hidupnya, Penatua Void tidak hanya memahami hukum ruang, hukum kehidupan, dan hukum kematian hingga tahap terpenting, tetapi ia juga memahami pedang Dao hingga tahap ke-9 dan penguasaan Dao dan Dao tanpa batas ke tahap ke-8. Yang paling penting, Penatua Void adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi level 9. Berdasarkan ingatan Void Elder, jika Duan Lingtian bisa lebih jauh memahami Mastery Dao dan Limitless Dao, dia mungkin bisa mendapatkan terobosan lain. Pada saat itu, dia mungkin perlu takut akan surga. Dia bisa mengubah dunia tanpa takut akan reaksi dari surga. Surga tidak bisa langsung membunuh orang, tapi bisa memanipulasi aturan untuk berurusan dengan orang. Itu maha kuasa dan mampu menggunakan makhluk hidup sebagai pion di papan catur. Apakah itu semuanya? Duan Lingtian sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa masalah ini akan sulit karena Xiao Mubai membutuhkan bantuan dia dan tuannya. Dia tidak berharap masalah ini menjadi begitu sepele. Aku tidak keberatan dengan masalah ini, jadi aku bisa menyetujui permintaanmu sekarang. Namun, saya masih perlu berbicara dengan tuan saya tentang hal ini. Duan Lingtian tahu tuannya tidak akan menolak. Bagaimanapun, ini bukanlah tugas yang sulit. Selain itu, tuannya berutang pedang waktu, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari dunia penentang dewa. Ada banyak kekuatan tertinggi saat ini yang memiliki hubungan baik dengan pedang waktu di masa lalu, dan bahkan ada satu atau dua penerus pedang waktu di antara mereka. Baiklah. Xiao Mubai tersenyum setelah mendengarkan tanggapan Duan Lingtian. Dia membuat permintaan ini karena dia berharap pusat kekuatan tertinggi di dunia yang menentang dewa bisa tumbuh lebih kuat. Dia berpikir pada dirinya sendiri, aku sudah melakukan semua yang aku bisa lakukan. Apakah kamu akan dapat mengambil kesempatan dan tumbuh lebih kuat akan bergantung pada kamu. Sebagai salah satu penguasa dunia penentang dewa, Xiao Mubai secara alami mengharapkan orang-orang yang lebih kuat di dunia penentang dewa. Lagi pula, tidak mungkin mengandalkan Duan Lingtian dan Feng Qingyang sendirian. Dia sendiri juga ingin tumbuh lebih kuat. Dia berharap untuk memasuki ranah pembangkit tenaga tertinggi dunia dan juga ranah pembangkit tenaga tertinggi tingkat 7. Ini juga alasan dia mencari Duan Lingtian hari ini untuk membahas 4 Tao Langit dan Bumi. Xiao Mubai sangat dekat untuk menembus ranah pembangkit tenaga tertinggi dunia selama bertahun-tahun sekarang, tidak dapat mengambil langkah terakhir ke ranah itu. Namun, setelah mendengarkan Duan Lingtian dan mendengarkan Duan Lingtian dan Feng Qingyang di masa depan, dia yakin dia bisa menjadi kekuatan tertinggi dunia seperti ayahnya. Setelah Xiao Mubai mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian, dia tidak memberitahu orang lain tentang rencananya. Lagi pula, Feng Qingyang belum menyetujui permintaan itu. Keesokan harinya, Duan Lingtian mengirim pesan ke Xiao Mubai, mengatakan bahwa Feng Qingyang telah menyetujui permintaannya. Dengan ini, Xiao Mubai dengan cepat memanggil pusat kekuatan tertinggi lainnya di dunia yang menentang dewa. Ketika semua orang berkumpul, dia memberitahu mereka tentang masalah ini. Tak perlu dikatakan, pembangkit tenaga listrik tertinggi sangat gembira. Beberapa orang yang enggan menghadiri pertemuan sebelumnya juga sangat gembira. Pada saat yang sama, mereka merasa lega bahwa mereka menghadiri pertemuan tersebut. Kalau tidak, mereka akan melewatkan kesempatan besar. Bab 4580 Yun Gufeng, leluhur klan Yun. Beberapa hari kemudian, atas permintaan Xiao Mubai, Duan Lingtian dan Feng Qingyang mengadakan wacana kultivasi publik dengan pusat kekuatan tertinggi dunia penentang dewa. Tempatnya di tanah persembahan surgawi yang baru. Secara alami, sangat sedikit orang yang tahu bahwa Duan Lingtian adalah pemilik tanah persembahan surgawi yang baru. Di antara kekuatan tertinggi, hanya Xiao Mubai, penguasa dunia penentang dewa lainnya, yang merupakan pusat kekuatan tertinggi dunia,
pusat kekuatan tertinggi dari klan Xia, dan mantan pemilik tanah persembahan surgawi mengetahui rahasia masalah ini. Pusat kekuatan tertinggi lainnya yang tidak mengetahui masalah ini berasumsi bahwa tempat tersebut terletak di tanah persembahan surgawi karena klan Xia. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Xia Ningsue, nona muda dari klan Xia, adalah istri Duan Lingtian. Semuanya, kalian datang lebih awal? Masih ada 1 jam sebelum wacana dimulai, kan? Saat ini, seorang lelaki tua gemuk tersenyum dan menyapa beberapa kenalan. Dia terkejut dengan kedatangan awal mereka. Dia pikir dia lebih awal, tetapi siapa yang tahu ada orang lain yang datang lebih awal darinya? Tuan Duan dan Tuan Feng akan berbicara tentang tahu, bagaimana bisa kita tidak datang lebih awal? Siapa yang tahu apakah akan ada kesempatan lain seperti ini di masa depan? Itu sebabnya saya datang 2 jam yang lalu, seorang pria parubaya berkata sambil tertawa. Seorang pemuda yang berdiri di samping tiba-tiba mendecakkan lidahnya dan berkata, "Hei, bukankah itu pusat kekuatan tertinggi dari klan Yun di tanah persembahan surgawi? Saya ingat bahwa Yun Qingyan, tuan muda dari klan Yun, memiliki konflik yang mengerikan dengan Tuan Duan, bukan?" Pria tua gemuk itu mengangkat alisnya sedikit, terkejut. Dia tidak berharap pihak lain memiliki keberanian untuk datang. Pembangkit tenaga tertinggi dari klan Yun adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik tertinggi di klan, dan dia juga leluhur dari klan Yun. Di masa lalu, pemimpin klan dari klan Yun, yang juga ayah Yun Qingyan, menyarankan agar dia mengambil cairan dari sumber surgawi dari Duan Lingtian. Namun, dia tahu bahwa cairan dari mata air dewa dianugerahkan oleh Xiao Mubai sehingga dia tidak punya nyali untuk mengambil tindakan. Karena itu, dia mengabaikan saran dari pemimpin klan dari klan Yun. Itu benar-benar membuatku banyak masalah. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Yun secara alami bisa merasakan keterasingan setiap orang. Keterasingan telah dimulai beberapa waktu yang lalu. Ketika teks surgawi mengumumkan bahwa Feng Qingyang, Master Duan Lingtian, telah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 pertama setelah jeda sejarah, pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya sudah mulai menjauhkan diri darinya setelah mengetahui tentang konflik antara Duan Lingtian dan klan Yun. Bahkan beberapa teman lamanya berhenti berbicara dengannya. Semua orang khawatir Feng Qingyang akan membalas dendam dari klan Yun atas nama Duan Lingtian. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Yun mempertimbangkan untuk meninggalkan dunia penentang dewa untuk batas luar tetapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia tidak bisa meninggalkan klan Yun. Bertahun-tahun yang lalu ketika dia masih menjadi pemimpin klan dari klan Yun, dia berjanji kepada kakeknya bahwa dia akan melindungi klan Yun dan bahwa dia akan hidup dan mati bersama klan tersebut. Selain itu, dia tidak memaafkan perilaku Yun Qingyan saat itu, dan dia juga tidak mengindahkan saran ayah Yun Qingyan, pemimpin klan saat ini dari klan Yun. Dia bahkan mengusir Yun Qingyan dari klan Yun. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Duan Lingtian juga menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 seperti tuannya. Pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Yun berpikir sendiri sambil menghela nafas. Pada saat yang sama, dia semakin tidak puas dengan Yun Qingyan. Mengapa Yun Qingyan memprovokasi nona muda klan Xia tanpa alasan? Yun Qingyan baru saja menyebabkan masalah bagi klan Yun. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Yun mendengar bisikan di sekelilingnya. Tidak ada yang berani mendekati Yun Gufeng sama sekali. Jika Lord Duan ingin menyelesaikan masalah dengannya, dia pasti akan mati. Klan Yun juga akan hancur. Faktanya, Yun Gufeng adalah orang yang baik. Saya membantunya sekali di masa lalu. Dia tidak melupakannya dan banyak membantu saya sebagai balasannya. Sayang sekali generasi muda klan Yun menyinggung Duan Lingtian. Aku tidak punya pilihan selain menjaga jarak agar tidak terlibat. Itu bisa dimengerti. Siapa yang berani mendekatinya sekarang? Sekitar setengah jam kemudian, Xiao Mubai dan beberapa pusat kekuatan tertinggi dunia dari dunia penentang dewa dengan cepat mendekati tempat tersebut. Beberapa pembangkit tenaga tertinggi dunia yang akan datang sangat berterima kasih kepada Xiao Mubai dan tidak ragu untuk mengungkapkannya. Mereka semua terluka dalam berbagai tingkat selama kesengsaraan surgawi sekali dalam 10.000 tahun mereka sebelumnya.
Jika mereka tidak membuat kemajuan apapun dan menerobos ke dunia pembangkit tenaga tertinggi dunia, bahkan jika mereka berhasil selamat dari kesengsaraan surgawi yang akan datang, mereka pasti akan mati selama yang berikutnya. Namun, dengan Duan Lingtian dan Feng Qing yang memberikan wacana publik, mereka akhirnya melihat harapan untuk menerobos. Bahkan jika mereka tidak 100% yakin akan menerobos, paling tidak, mereka pasti akan mendapat manfaat darinya. Mubai, terima kasih. Kami mendapat kehormatan untuk mendengarkan wawasan Tuan Duan dan Tuan Feng. Itu benar, Mubai. Saya benar-benar harus berterima kasih untuk ini. Jika Anda tidak angkat bicara, kedua tuan itu mungkin tidak mau melakukan ini. Xiao Mubai berkata dengan rendah hati, "Lansia, tidak perlu berterima kasih padaku untuk ini. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Saya harap Anda semua akan mendapatkan sesuatu dari ini. Mudah-mudahan, akan ada beberapa pembangkit tenaga tertinggi dunia di dunia yang menentang dewa setelah ini." Xiao Mubai dan yang lainnya segera tiba di tempat tersebut. Tempatnya adalah lembah luas di pegunungan di belakang perkebunan klan Xia. Itu subur. Suara kicau burung terdengar di udara sementara aroma bunga meresap ke tempat itu. Itu seperti surga. Ketika pembangkit tenaga listrik tertinggi dari dunia penentang dewa melihat Xiao Mubai dan yang lainnya, mereka dengan cepat menyapa mereka dengan hormat. "Salam, tuanku." Mengesampingkan Feng Qing Yang dan Duan Lingtian, Xiao Mubai dan para penguasa lainnya adalah orang-orang terkuat di dunia penentang dewa. Mereka semua adalah pembangkit tenaga tertinggi dunia yang akan segera terjadi dan dihormati dulu dan sekarang. "Kalian semua ada di sini lebih awal?" Seorang lelaki tua berjanggut putih berdiri di samping Xiao Mubai tertawa. Dia sangat kasual. Di masa lalu, bahkan ketika dia berada di antara orang-orang terkuat di dunia yang menentang dewa, dia tidak mengudara. Dia secara alami tidak mengudara sekarang karena ada seseorang yang lebih kuat darinya di dunia penentang dewa yang dapat dengan mudah membunuhnya hanya dengan satu jari. Setengah jam lagi berlalu sebelum dua sosok muncul di samping satu sama lain. "Salam, Tuan Duan Lingtian." "Salam, Tuan Feng Qing Yang." Dipimpin oleh Xiao Mubai dan penguasa dunia penentang dewa lainnya, kelompok pembangkit tenaga listrik tertinggi dengan hormat menyambut Duan Lingtian dan Feng Qing Yang. Tiba-tiba, sesosok tiba-tiba bergegas menuju Duan Lingtian dengan kecepatan kilat. Xiao Mubai melintas, segera menghalangi jalan pihak lain. Dia bertanya dengan muram, "Yun Gufeng, apa yang kamu coba lakukan?"